Nama saya Richard Zafran Ozi dan saya akan menjelaskan apa itu penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan aspek yang penting dalam lingkungan bermasyarakat karena tanpa adanya penegakan hukum yang baik, maka masyarakat akan hidup dalam ketidakstabilan dan ketidakamanan. Apa sih itu penegakan hukum? Baiklah, secara sederhana, penegakan hukum adalah penerapan aturan hukum untuk memastikan bahwa norma-norma hukum dijalani dan dihormati, baik itu oleh masyarakat maupun oleh pihak yang berwenang. Penegakan hukum bukan hanya dalam urusan sanksi saja, tetapi juga tindakan pencegahan dan memastikan pelindungan hak-hak individu maupun kelompok, sehingga masyarakat akan merasa aman dengan adanya penegakan hukum yang baik. Perkenalkan, nama saya Aan Anda Rizky dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor dalam penegakan hukum. Ada 5 bagian. Yang pertama, hukum sebagai norma. Hukum sebagai norma adalah sistem aturan yang mengatur perilaku masyarakat, contohnya seperti adat atau istiadat. Yang kedua, aparat penegakan hukum. Aparat penegakan hukum adalah institusi atau individu yang bertanggung jawab untuk menerapkan aturan hukum, contohnya seperti polisi, jaksa, dan hakim. Yang ketiga, masyarakat. Masyarakat sebagai subjek atau objek hukum, yang berarti mereka harus mematuhi hukum. Yang keempat, sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana adalah berupa peralatan, dukungan, anggaran, staf yang terlatih, sistem yang mendukung proses penegakan hukum. Yang kelima, budaya masyarakat. Budaya masyarakat adalah kebiasaan hidup masyarakat sehari-hari yang sudah tertanam sesuai aturan yang berlaku. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusra pertama. Saya dari kelompok 6 ingin menjelaskan pentingnya penegakan hukum yang berkeadilan. Penegakan hukum yang berkeadilan ada 4 poin. Yang pertama, menjamin keadilan bagi masyarakat. Penegakan hukum harus dilakukan tanpa memihak siapapun, sehingga semua individu tanpa memandang status sosial atau kekuasaan diperlakukan sama di hadapan hukum. Poin 1 ini kita bisa menyimpulkan bahwa di hadapan hukum, semua masyarakat yang kekuasaannya tinggi maupun rendah setara, semuanya tidak ada perbedaan. Yang kedua, ada menciptakan ketertiban. Penegakan hukum membantu menciptakan lingkungan yang aman dan tertib, di mana hak dan kewajiban masyarakat terlindungi serta menumbuhkan kepercayaan terhadap pemerintahan. Yang ketiga, ada memberikan kepastian hukum. Penegakan hukum memastikan bahwa aturan yang berlaku diterapkan secara konsisten sehingga masyarakat memahami dan kewajiban mereka. Yang keempat, melindungi hak asasi manusia. Dalam proses penegakan hukum, hak asasi harus dihormati. Pelaksanaan hukum tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan. Selanjutnya adalah faktor pendukung. Yang pertama, adanya dasar hukum yang kuat seperti Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan. Yang kedua adalah dukungan lembaga-lembaga independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dan Ombudsman. Yang ketiga, semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keadilan dan transparan di masa zaman sekarang. Selanjutnya adalah faktor hambatan. Yang pertama, korupsi yang sistemik di tubuh aparat penegak hukum. Yang kedua, kurangnya kompetensi dan integritas aparat penegak hukum. Baik, saya akan mempresentasikan tentang upaya mengatasi hambatan. Upaya mengatasi hambatan ada 5 cara. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas. Meningkatkan kualitas aparat penegak hukum. Cara meningkatkannya adalah bukan cuma hanya dalam setahun kita itu melakukan polisi tes, tapi dengan cara latihannya. Bagaimana cara latihan polisi ini bisa menguatkan penegak hukum kita. Yang kedua adalah revolusi sistem hukum. Revolusi sistem hukum ini dia mengikuti perkembangan zaman. Misalkan ada handphone dipakai, itu bukan hanya dengan scroll TikTok, tapi kita harus juga bisa meningkatkan hukum. Yang ketiga adalah pemberantasan korupsi secara sistemik. Pemberantasan korupsi ini bukan hanya berantaskan daun-daunnya saja, tetapi batangnya hingga sampai ke akar-akarnya, hingga korupsi di dunia Nusantara ini hilang selama-lamanya. Yang keempat adalah meningkatkan kesadaran masyarakat. Bagaimana cara meningkatkan kesadaran masyarakat? Salah satunya adalah menerobos lalu lintas, padahal yang sependek, tapi itu sangat membahayakan diri kita sendiri. Alangkah baiknya janganlah kita melanggar rabu-rabu lalu lintas. Yang kelima adalah menguatkan lembaga pengawasan hukum. Cara menguatkannya bagaimana? Kita harus membuka peluang yang lebar. Misalkan ada di kampung kita ada orang yang menghisap narkoba, itu kita laporkan ke polisi. Mengapa? Karena itu memberi ruang kepada mereka agar ruang mereka besar untuk menegakkan hukum. Kesimpulan, penegakan hukum di Indonesia sangat penting sebagai pilar utama dalam menciptakan keadilan, ketertiban, dan stabilitas sosial. Dalam negara yang luas dan beragam seperti Indonesia, penegakan hukum berfungsi untuk melindungi hak-hak warga, mengurangi ketimpangan sosial, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Namun, berbagai tantangan seperti korupsi, lemahnya penegakan hukum, rendahnya kesadaran masyarakat, dan pengaruh politik masih menjadi hambatan besar. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan reformasi menyeluruh meliputi pembenahan sistem hukum, peningkatan integritas aparat penegak hukum, dan penguatan lembaga pengawas yang independen. Dengan langkah strategis dan komitmen bersama, Indonesia dapat mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan, transparan, konsisten, menciptakan kehidupan yang harmonis dan aman, serta memperkuat negara sebagai negara hukum dan demokratis.